Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novelia Saliha dengan NIM 23040406, Program Studi Bisnis Digital Universitas Syedzi Madani. Hari ini saya akan membahas topik yang gak kalah seru dan sangat menantang di dunia kerja modern, yaitu manajemen konflik dan komunikasi lintas budaya. Kita tahu sekarang perusahaan itu isinya orang-orang dari berbagai macam daerah dan latar belakang. Jadi, memahami cara mereka mengelola gesekan di tengah perbedaan budaya itu sudah jadi keharusan buat kita di bisnis digital. Oke, kita masuk ke manajemen konflik dulu. Menurut Howard Ross, manajemen konflik itu bukan cuma soal berhenti berantem, tapi lebih ke gimana pihak terlibat atau pihak ketiga bisa mengarahkan perselisihan itu jadi hasil yang positif. Akar masalahnya biasanya karena adanya perbedaan kepentingan, nilai, atau cuma sekedar salah persepsi. Intinya tujuan kita bukan ngilangin konflik sama sekali karena itu mustahil, tapi gimana caranya mengubah gesekan jadi solusi yang malah menguntungkan perusahaan. Selanjutnya ada hakikat komunikasi lintas budaya. Nah, sekarang apa hubungannya sama budaya? Komunikasi lintas budaya itu menurut Alo Liwery adalah pertukaran simbol, baik itu kata-kata, verbal, maupun kode tubuh atau nonverbal. Teman-teman perlu ingat, ini bukan cuma soal beda bahasa ya, tapi soal gimana kita memaknai pesan orang lain. Fungsinya jelas, yaitu jadi jembatan biar kita tetap nyambung meskipun norma dan nilai yang kita pegang berbeda-beda. Selanjutnya ada hubungan budaya dan konflik. Kenapa budaya sering bikin ribut? Karena setiap budaya punya gaya komunikasinya sendiri. Kadang ada yang ngomongnya blak-blakan, ada yang muter-muter dulu. Kalau kita nggak peka, gaya bicara beda ini sering banget jadi sumber salah paham. Jadi komunikasi yang benar itu kunci utamanya buat meminimalisir gesekan gara-gara beda latar belakang ini. Selanjutnya, faktor penyebab konflik lintas budaya. Ada beberapa faktor yang bikin konflik lintas budaya makin panas. Yang pertama, adanya etnosentrisme. Ini bahaya banget karena kita ngerasa budaya kita paling benar atau paling oke dibandingkan dengan yang lain. Terus, ada stereotip atau kita ngejudge orang berdasarkan label tertentu. Ditambah lagi miskomunikasi dan benturan nilai. Keempat, hal ini kalau dicampur bakal jadi bom waktu di kantor kalau manajer nggak peka. Tapi tenang aja, konflik itu nggak selamanya buruk. Ada yang namanya dinamika konflik dalam bisnis. Kalau kita bisa kelola konflik, justru bisa buka sudut pandang yang baru dan lebih luas yang bikin keputusan jadi lebih berkualitas. Tantangannya adalah gimana manajer punya skill buat mengarahkan energi positif dari konflik itu menjadi energi positif buat tim. Selanjutnya ada tantangan komunikasi lintas budaya. Tantangan di lapangan itu nyata banget. Misalnya beda gaya bicara, ada yang tipe direct atau langsung ke intinya, sama yang indirect. Belum lagi soal jarak kekuasaan atau hierarki, ada orang yang budayanya sangat hormat sama atasan sampai nggak berani ngomong kalau ada ide, ada yang lebih egaliter. Kita harus paham dimensi-dimensi ini biar interaksi kerja tetap lancar. Nah, di slide selanjutnya, ini poin yang sangat penting, yaitu konsep face atau harga diri. Kadang, konflik makin parah bukan karena masalah kerjanya, tapi karena ada yang merasa harga dirinya diserang di depan umum. Kita harus punya empati buat tahu gimana cara jaga perasaan orang lain pas lagi diskusi keras, biar masalahnya selesai, tapi hubungan personal tetap aman. Terus, gimana cara ngadepinnya? Nah, disinilah strategi manajemen konflik berperan. Kita butuh pendekatan yang inklusif. Kita harus punya kesadaran budaya yang mungkin perusahaan perlu ngasih pelatihan lintas budaya. Paling penting adalah pakai pendekatan kolaboratif. Cari win-win solution yang bikin semua pihak ngerasa dihargai. Intinya, kita dengerin perspektif mereka buat hindari salah paham. Nah, masuk ke slide terakhir. Jadi, kesimpulannya, manajemen konflik dan komunikasi lintas budaya itu satu paket yang nggak bisa dipisahin. Keberagaman budaya itu kekuatan kalau kita bisa mengelola gesekannya dengan empati dan strategi yang kolaboratif. Kalau kita sukses mengelola ini, keputusan yang diambil bakal lebih matang dan tujuan organisasi bakal kecapai dengan lebih solid.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.